Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Antam Pratiwi dengan NIM 1120-1124. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas tentang review materi dari pertemuan pertama sampai akhir. Yang pertama adalah tanggal 25 Maret 2022, yaitu memasukkan data dengan aplikasi SPSS atau bagaimana cara menginput data pada aplikasi SPSS. Yang pertama ada data ya, pastinya. Lalu memasukkan data, terus untuk menyimpan data. Lalu pada pertemuan 1 April 2022, di mana pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data, memasukkan data identitas guru mengenai dari gender, usia, pendidikan, bidang, dan status. Lalu menentukan legasi dialog dan frekuensi pada data tersebut. Nah, yang pertama ada mengolah data atau menghitung berbagai ukuran. Lalu yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Jadi di sini ada banyak banget diagram dalam pengolahan data dari berbagai ukurannya. Lalu untuk pertemuan 8 April 2022 adalah pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data, di mana menentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, varians, koefisien, kurtosisnya, koefisien squenix-nya untuk variabel. Lalu untuk pertemuan 15 April 2022 adalah kita di sini adalah off. Lalu untuk pertemuan 22 April 2022 di mana uji parametrik dengan SPSS di mana ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat dalam sampel atau karakteristik populasi. Lalu untuk pertemuan 29 April 2022 di mana uji beda rata atau menguji apakah rata populasi dua kelompok. Nah, di sini adalah uji pra-UTS. Lalu pertemuan 6 Mei 2022 menguji beda dua rata atau uji beda dua means pertemuan UTS. Di sini adalah pertemuan UTS untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa pada mean, maka harus dicek apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Lalu untuk pertemuan 13 sampai 20 Mei 2022 itu adalah pertemuan selama UTS. Lalu lanjut 27 Mei 2022 dengan pengujian non-parametric di mana kegunaannya untuk satu data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk level binominal dan ordinal dan lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Lalu ada pengerjaan soal 1-7. Yang pertama uji untuk satu sampel, lalu uji data 2 sampel berhubungan dependen, ada uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen, lalu yang keempat adalah sama. Yang kelima, bagaimana menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Lalu mengetahui bagaimana responsi dalam belajar ingin memberikan 4 metode yang berbeda. Yang terakhir, untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen. Sebelumnya, beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan minum obat kuat berlari mengitari stadion itu. Lalu pertemuan 3 Juni 2022, lanjutan uji non-parametric yang tadi, di mana ada beberapa cara, salah satunya uji Kolmogorov sampai Smirnovsky, di mana dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Lalu pertemuan 10 Juni 2022, regresi sederhana yang digunakan untuk tujuan penelitian peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen yang bebas. Lalu 17 Juni 2022, regresi berganda di mana persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu berubah tak bebas independen dari nilai-nilai satu atau lebih berubah bebas independen. Dengan mengerjakan soal 1-2, yang pertama menentukan linear regression, yang kedua regression independent, dependent variable penjualan.
lalu 24 Juni 2000. Latihan soal statistika, yang pertama ada pada penjualan, yang kedua variabel pada pengalaman kerja. Lalu pertemuan 1 Juli 2022, yaitu di mana menggunakan skala Likert, di mana untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan ini responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaiannya pertanyaan. Ini dalam arti pengisian kuesioner. Lalu pada pertemuan 8 Juli 2022, mengenai validitas dan reliabilitas, di mana membuktikan kebenaran suatu butir yang dikatakan benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Ini adalah pengerjaan soal juga 1-2, menentukan korelat bivariate dan menentukan responden butir atau reliability analysis. Lalu pertemuan 15 Juli, melengkapi tugas yang belum terselesaikan, dan 22 Juli 2022 adalah minggu tenang, dan 29 Juli 2022 adalah pertemuan UAS ini. Lalu mengerjakan soal 1-2. Sebenarnya ada 3 soal nantinya. Yang pertama menentukan perhitungan nilai AF, mana yang terbaik di setiap keputusan dan nilai informasinya. Dan yang kedua, menghitung kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk kriteria Laplace, Maximum, Maximax, Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6 dan Minimax Regret. Lalu yang terakhir ada mereview materi awal akhir. Jadi seperti ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.